Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang update market crypto, bagaimana keadaan market crypto untuk hari ini dan mungkin secara tren mingguan ataupun harian yang akan kita bahas. Bisa kita lihat bahwa memang market crypto ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Jadi mungkin banyak teman-teman yang mencari informasi kira-kira apakah market kita akan kembali bull market atau bagaimana, kita akan coba bahas di video kali ini dengan berita terbaru dan analisa terbaru. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan ya. Untuk hari ini kita bisa melihat bahwa market naik sekitar 5,1%. Bitcoin di level 22.000, artinya dia sudah breakout di level 22.000 sekarang, naik sekitar 4%. Ethereum yang sempat kita membahas dalam beberapa video terakhir sedang mengalami kenaikan, naiknya juga cukup signifikan, 9% ya, hampir 10% dalam satu hari terakhir. Banyak altcoin yang juga mengalami kenaikan. Kita lihat selama 24 jam di sini. Ada T-Fuel atau Theta Fuel naik 20%, ApeCoin naik 20%, Ethereum Classic naik 20%. Ini sudah seperti kembali lagi ke dalam mungkin situasi akhir 2021 gitu ya. Tapi kita lihat dulu apakah ini bull trap atau tidak. Jadi tetap masih harus hati-hati sebenarnya ya. Jangan FOMO, tetap harus analisa dan risk managementnya juga ya. Kita bisa lihat banyak altcoin yang naik sekitar belasan persen ya. Ada 9% dan lain-lainnya. Untuk fear and greed di level 20, nanti kita bahas juga, masih di dalam extreme fear sebenarnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam analisa juga, kalau misalnya teman-teman yang lagi mencari kira-kira mau beli crypto di exchange apa, ya saya rekomendasi mungkin exchange Binance juga untuk teman-teman yang mungkin baru atau mau create account baru gitu ya. Karena di Binance dia adalah exchange, bisa dibilang exchange nomor 1 di market crypto, dan cukup banyak available cryptocurrency-nya, ada sekitar 600, lebih dari 600 crypto gitu ya. Lalu mungkin ditambah dengan fitur-fiturnya Binance yang cukup lumayan, seperti earningnya dia, seperti Launchpad dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau download Binance, silakan, mungkin bisa lihat di kolom deskripsi juga, mungkin bisa menggunakan referral code. Dan ya, kira-kira itu. Kita akan langsung masuk aja untuk pembahasan mengenai analisa terbaru mengenai market crypto. Dimana kita mulai dari Willy Woo. Di sini Willy Woo membahas tentang grafik Bitcoin realized price. Jadi realized price ini apa? Realized price ini adalah average cost basis for all investor, atau istilahnya bisa dibilang ini rata-rata harga orang-orang yang membeli Bitcoin lah, bisa dibilang ya. Mungkin ada beli Bitcoin di atas di level 60 ribuan, mungkin ada yang beli Bitcoin di level $100 atau $300. Nah, realized price ini adalah harga rata-ratanya, bisa dibilang seperti itu. Dan untuk sekarang kalau kita zoom lebih dekat lagi, di dalam situasi Bitcoin realized price di sini, ini berada kita di dalam resistennya untuk saat ini gitu ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin breakthrough this resistance atau breakthrough resistance dari realized price, jadi akan cukup bullish beneran ya untuk Bitcoin sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bitcoin bisa breakout atau tidak? Kita akan coba analisa gitu. Jadi kita bisa perhatikan hal-hal ini. Selanjutnya kita bisa lihat di dalam bull market kali ini untuk altcoins, karena sudah cukup lama kita tidak membahas tentang altcoin. Ini dari si Miles Dutcher, dia membahas tentang altcoin mana yang cukup mengalami kenaikan yang signifikan. Biasanya altcoin yang naiknya cukup signifikan dan tinggi gitu ya, artinya mereka lagi ada berita bagus dan mungkin fundamental lagi hype gitu, bisa dibilang ya. Kita bisa lihat dari sini, mulai dari Matic naik 57%. Di sini dia hitung dari tanggal 13 Juli pada saat CPI. Ya, Matic naik 57%. Ada Arweave atau AR, ini naik sekitar 47%. AR juga salah satu kripto yang sempat kita bahas di video ini ya, mungkin beberapa bulan lalu. Ada Avalanche, ada Ethereum, ada AAV, Uni, Solana, Atom. Tapi biasanya di sini di leading oleh Matic, Arweave, Avalanche dan juga Ethereum gitu ya. Dan ini mungkin ada hubungan dengan Ethereum 2.0 dan lain-lainnya ya untuk Ethereum. Kita lihat juga untuk dari sini. Selanjutnya ini pengumuman di minggu ini ya. Kira-kira ada berita apa? Sebenarnya kalau untuk berita makro untuk minggu ini tidak terlalu besar ya. Mungkin yang besar adalah untuk di dalam stock market. Nah, apa hubungannya stock market dengan crypto market? Stock market ini adalah market saham ya, khususnya market saham di Amerika. Hubungannya adalah biasanya kalau misalnya market saham di Amerika merah atau mengalami koreksi, biasanya akan berdampak juga ke dalam kripto gitu. Jadi harus diperhatikan untuk hal ini. Tapi untuk saat ini kita bisa lihat ini big week atau minggu yang besar untuk stock market, karena akan ada quarterly report ya, kuartal 2 bisa dibilang.
Setiap hari ada dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat untuk Bank of America, Netflix, Tesla, Snap Inc. dan juga Twitter. Ya, ini harus diperhatikan. Mungkin akan ada dampak sedikit ke dalam market kripto. Selanjutnya kita cek juga di sini dari Reg Capital, dan ini dia cukup dia ada tweet tentang bear market, di mana dia bahas in my experience atau dalam pengalamannya dia, bear market bottoms form ya, atau market bear ya, atau bear market ini bottomsnya itu bakal terbentuk di saat kita least expect them to, pada saat kita tidak ada ekspektasi bahwa itu sudah terbentuk, istilahnya seperti itu. Ini mungkin yang kita rasakan sekarang juga ya. Apakah sekarang market tidak akan turun lagi, apakah udah bottom ataukah belum gitu ya. Sama sepertinya market top juga kalau kita perhatikan ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dulu pada saat market crypto lagi naik di sini gitu ya, lagi naik seperti ini, banyak orang melihat wah ini Bitcoin akan naik terus gitu ya, tendensinya seperti itu. Dan mungkin ini yang kita alami juga sekarang, di mana market ini lagi mengalami penurunan, lagi bear market, dan orang-orang membahas bahwa apakah market ini akan mengalami penurunan lagi tambahan mungkin ke 10.000, 12.000, banyak yang melakukan prediksi seperti itu gitu ya. Dan ini lagi naik untuk saat ini. Nah, bagaimana pendapat saya? Kalau saya rasa sendiri sebenarnya masih ada kemungkinan untuk Bitcoin mengalami penurunan lebih dalam. Alasannya apa? Alasannya karena dari segi makro kurang begitu baik gitu ya, dari segi makronya. Jadi apakah 17.000 ini menjadi bottomnya? Ada kemungkinan, tapi kalau menurut analisa untuk saat ini mungkin dalam beberapa minggu ke depan ada kemungkinan juga kita lebih penurunan lebih dalam, mungkin dari Mt. Gox ataupun dari FOMC yang akan terjadi di akhir bulan ini juga gitu. Jadi harus diperhatikan juga. Nah, untuk sekarang apa yang kita alami sebenarnya bisa dikatakan untuk saat ini, kalau kita mau masuk ke dalam bull market secara konfirmasinya, yaitu adalah ketika kita bisa break out dari trendline yang di sini gitu ya. Ini dua trendline yang sempat dites gitu. Jadi artinya Bitcoin kalau mau kembali bull market, artinya kita harus break out dulu dari resistance trendline ini, baru artinya kita bisa naik ya. Tapi biasanya untuk secara historiknya Bitcoin ini mungkin lebih ke arah fase konsolidasi dulu gitu. Jadi dia nggak akan break out terus langsung mengalami kenaikan seperti ini, tidak seperti itu. Biasanya mungkin walaupun break out bisa akan konsolidasi dulu sementara waktu, baru nanti adanya namanya bull run. Ya, jadi kira-kira untuk itu. Nah, kita akan langsung masuk juga ke analisa teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Di sini kita akan coba memberikan perspektif saja gitu ya. Untuk saat ini mungkin kita bisa lihat memang Bitcoin ini mengalami, atau market crypto ya, mengalami yang namanya relief rally gitu ya. Itu adalah rally atau kenaikan di saat market mengalami bear market. Kita bisa lihat kita sempat alami relief rally mungkin di sini, kita dari sini ya. Ini kita mengalami kenaikan sekitar 46% ya. Jadi walaupun kita turun tapi kita tetap ada kenaikan nih 46%. Untuk saat ini yang kita alami dari bottom di sini kita naik ya, mungkin naik sekitar 28,5%. Jadi sebenarnya mungkin ada kemungkinan kita akan naik lagi mungkin ke 24.000, ke 25.000 atau 27.000 ya. Tapi nanti kita mungkin bahas ini di next video untuk kira-kira target kalau misalnya Bitcoin mengalami relief rally itu keberapa ya kira-kira. Dan kita bisa lihat sebelumnya sebenarnya di dalam previous bear market seperti yang kita lihat di tahun 2017, 2018 di sini, Bitcoin juga mengalami relief rally yang sama ya. Kita bisa lihat dari sini Bitcoin mengalami kenaikan di sini sekitar 47% juga. Jadi walaupun dia mengalami trennya downtrend, tapi tetap ada kenaikan. Ya, di sini juga ada mengalami lagi, ini sekitar 40% juga gitu ya, baru mengalami penurunan lagi. Jadi ini harus diperhatikan, jangan membandingkan relief rally ini seperti untuk pump Bitcoin kembali ke dalam bull market gitu ya. Jadi ini mungkin fase kecilnya saja ya, harus diperhatikan seperti itu. Dan memang kalau kita lihat juga untuk sekarang sebenarnya Bitcoin sedikit terbentur juga di dalam moving average 200 ya, yang memang sempat menjadi resisten untuk Bitcoin. Jadi kalau misalnya Bitcoin bisa closing untuk minggu ini ya, walaupun ini baru mulai minggunya, tapi kalau misalnya Bitcoin bisa closing di atas level moving average 200-nya, ya mungkin relief rally ini bisa terjadi dan mungkin Bitcoin bisa tes ke area 26.000 ataupun 27.000. Ini akan kita bahas di next video. Ya, jadi ini relief rally yang namanya itu. Selanjutnya kita cek untuk short time frame untuk Bitcoin bagaimana kira-kira untuk saat ini. Kita ke time frame 4 jam ya di sini. Nah, kita bisa lihat sebenarnya untuk Bitcoin sebelumnya kita sempat di video terakhir kita sempat bahas kalau misalnya Bitcoin
turun dari area 21.100 di sini, ada kemungkinan dia untuk mengalami koreksi. Dan memang ini benar, Bitcoin mengalami koreksi ya. Dan memang menemukan supportnya. Di sini saya close dulu. Nah, di sini ya. Jadi kita bisa lebih jelas lagi. Memang menemukan supportnya di area support di kisaran level 20.800 ya. 20.800 yang tidak terlalu di-expect adalah ketika dia mengalami koreksi, mungkin dia harusnya konsolidasi, banyak yang ekspektasi seperti itu, tapi Bitcoin malah mengalami pump yang cukup tinggi gitu ya. Dan pumpnya ini naik sekitar berapa persen nih? 8,4% ya dalam hitungan beberapa jam saja, belum sampai 1 hari. Nah, tapi untuk sekarang bagaimana? Kalau kita lihat secara time frame luasnya, sebenarnya untuk sekarang Bitcoin ini masih di dalam fase resistennya. Yang sempat kita sudah buat dari beberapa minggu yang lalu, ini di area 22.500. Jadi artinya Bitcoin ini belum breakout ya. Mungkin beberapa altcoin sudah breakout, tapi untuk Bitcoin sendiri belum mengalami breakout yang signifikan. Kenapa? Karena di sini dia ada resistennya. Kemudian dia sempat testing di area yang sama di kisaran tanggal 7 Juli. Lalu saat ini dia mengalami testing juga untuk hari ini gitu ya, di tanggal 18 Juli ya. Jadi kalau untuk sekarang sebenarnya mungkin saya rasa Bitcoin ada potensi untuk konsolidasi dulu di area kisaran ini. Mungkin di area 21.600 sampai ke area 22.500-an ya. Konsolidasi di area ini atau mungkin testing ke level bawah sini ya. Yang sebelumnya memang menjadi resistennya dia juga di sini. Sekali, 2 kali sempat menjadi resisten dan support di area ini. Lalu dia breakout ya. Jadi mungkin ada potensi dia konsolidasi dulu di area kisaran 21.700. Dan ini tidak terlalu buruk untuk Bitcoin kalau memang dia mengalami konsolidasi. Ya, tapi kalau kita lihat kemarin kita membahas tentang weekly close ya, kalau kita bahas tentang weekly close, kita bisa lihat bahwa mingguan kemarin sebenarnya kita closing di area 20.800 ya, atau 27.99 sih ya, untuk lebih tepatnya 20 ribuan. Dan memang kita sudah sempat membahas kalau misalnya Bitcoin bisa closing di area 21.000, sebenarnya itu akan cukup bagus. Tapi di sini kita bisa perhatikan sebenarnya Bitcoin closing di bawah level 21.000. Artinya sebenarnya bear ya, atau orang-orang yang bisa dibilang short Bitcoin masih cukup menginfluence market juga, karena dia bisa menekan harga Bitcoin untuk mengalami penurunan di bawah level 21.000. Walaupun setelah closing kita pumping ke atas ya, tapi yang sebenarnya yang pentingnya adalah ketika kita closing candle mingguan atau tutup candle mingguan, baru kita bisa melihat tren arahnya. Untuk saat ini sebenarnya artinya kurang kuat ya untuk bullsnya, untuk yang mengalami kenaikan untuk hari ini. Jadi itu untuk harga Bitcoin. Dan secara short term time frame kita bisa lihat untuk Bitcoin dominance juga untuk saat ini. Kita lihat dari Bitcoin dominance mengalami breakdown bisa dibilang ya, tapi ini breakdownnya cukup bagus karena artinya dominasinya Bitcoin menurun dan dominasi altcoin ini mengalami kenaikan. Kita bisa lihat dia sudah turun dari level support yang kita bahas, yaitu di kisaran level 43%-an, dan sekarang Bitcoin dominance di level 42,6%. Mungkin next target untuk Bitcoin dominance di area level di sini, ini kisaran level 42,2 sampai 42,5. Artinya ya mungkin dalam beberapa hari ke depan ada potensi altcoin masih cukup performing gitu ya, kalau kita lihat dari Bitcoin dominance sendiri. Nah, tapi nanti mungkin di area ini ada potensi kita akan pullback terlebih dahulu gitu ya. Dari sini pullback terlebih dahulu, baru nanti ini penentuannya apakah kita kembali naik atau Bitcoin dominance akan langsung tren menurun terus gitu ya. Jadi kira-kira itu untuk Bitcoin dominance. Selanjutnya kita cek juga untuk USDT dominance. Nah, kalau untuk USDT dominance ini bisa teman-teman perhatikan memang kita mengalami breakdown juga ya, tapi ini bagus, artinya USDT yang di dalam market crypto ini sudah mengalami penurunan. Jadi udah masuk ke dalam beberapa altcoin. Makanya kita bisa lihat altcoin, mungkin Bitcoin juga mengalami kenaikan karena dia sudah breakdown dari level supportnya. Di sini ya, breakdown dari level supportnya. Tapi mungkin ada potensi dia akan tes dulu ke atas ini, baru mengalami penurunan tambahan gitu. Jadi kira-kira ini untuk USDT dominance yang kita bisa lihat. Jadi mungkin kira-kira itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka update market crypto harian, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.